Ya, selamat berjumpa kembali di channel saya 61,8% Technical Analysis Course. Ya, video kali ini saya mau upload menggabungkan 3 indikator. Tetap dalam video-video sebelumnya saya udah munculkan masing-masing, baik EMA, stokastik, dan MACD. Saya akan munculkan linknya di deskripsi, termasuk saya akan munculkan juga di deskripsi link pembelajaran bagaimana menarik sebuah garis trend line, menentukan top dan bottom, bagaimana menarik Fibonacci retracement gitu kan, untuk mengetahui tren yang sebenarnya. Itu saya akan tetap munculkan, dan ya saya mau tetap memberikan sebuah edukasi bagi teman-teman semua dalam memprediksikan pergerakan di saham dengan menggunakan analisa teknikal. Dan ya, kemarin pergerakan harga cukup lumayan hektik, terjadi penurunan. Saya berharap teman-teman juga tidak kaget, boleh, tapi bisa ngelihat gitu. Teman-teman bisa nguasain, ngelihat ketika kondisinya sedang bergerak tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan, kita bisa mengantisipasi. Nah, kurang lebih gitu kegunaan analisa yang kita pakai, mau teknikal mau fundamental. Ya, kita langsung aja ngebahas videonya. Ya, hari ini saya mau menggabungkan 3 indikator: EMA, Exponential Moving Average, Stochastic, dan MACD. Oke, kita langsung aja ya. Ini saya pakai EMA-nya pakai 3, periode 5, periode 10, dan periode 30. 30 menjadi garis support atau garis resistan ketika dia harga ada ketika dia jadi resisten ketika harga ada di bawah periode 30, atau jadi support ketika harga di atas gitu, kurang lebih gitu. Dan periode 5 dan 10 adalah kita cross yang terjadi. Jadi kalau periode lebih kecil ada di bawah, maka tren turun. Kalau di atas berarti tren naik. Stokastik menjadi gambaran, dan MACD. Sekarang pertanyaannya gini teman-teman, cara menggunakan, tentukan indikator leadernya. Jadi teman-teman mau pakai yang mana leadernya? Nah, salah satu ciri untuk kita pakai leadernya bisa MA, bisa stokastik, bisa MACD. Tinggal lihat aja. Makanya jangan lupa backtest. Ini kebetulan saya pakai JPFA, Java. Dan kalau melihat pergerakan ini teman-teman lihat ya, ketika dia break nih, harganya ada di sini nih lurusannya. Kalau stokastik duluan gitu, terjadi cross duluan, dan MACD juga baru harusnya turun tapi terus nggak jadi, dan harga ini juga nggak cross gitu. Nah, dengan kondisi gini apa yang mau kita tentukan? Saya bisa menggunakan seperti ini teman-teman. Saya akan melihat ketika moving average periode kecil, dalam hal ini periode 5, cross periode 10, ini sinyal pertama saya untuk saatnya beli. Tapi ngelihat pergerakan stokastik, dia duluan memberikan sinyal. Ini area overbought, tapi terus dia break, dia cross kembali. Ini nggak bersilangan, tapi dia balik lagi naik ke atas. Nah, ini juga bisa menjadi sinyal pertama, berarti sinyal kedua di sini. Ketika ini cross dan dia break periode 30, nah ini confirm. Nah, dan MACD pun memberikan hologramnya, dia naik ke atas. Dia naik ke atas nih. Semakin tinggi, asalnya ini turun, harusnya dia di bawah 0, tapi malah nggak jadi, terus dia naik. Nah, ini menjadi momen. Oke, saatnya kita beli. Jadi yang mana duluan? Teman-teman bisa lihat. Nih, lihat, stokastik ini udah overbought. Lihat nih, ini sinyal palsunya saya bilang. Dia udah nyuruh beli, tapi lihat moving average, exponential moving average belum break, yang ada malah terus dempet-dempetan dan masih di bawah. Yang biru ya teman-teman, periode 5, periode 10 yang hijau. Terus di bawah. Nah, ini nggak confirm, walaupun ini udah ngasih sinyal, tapi ini nggak confirm. Di sini cross nih, di sini cross, tapi si EMA-nya belum confirm juga. Nah, kalau salah satu tidak confirm, mau kita tunggu boleh aja, kita tunggu, biarin.
Yang kenyataannya dia balik lagi, stokastiknya turun kembali, dia turun tapi ini flat di sini dan tidak terjadi cross. Dan ketika ini cross, di sini juga udah di overbought tapi terus dia cross kembali, dia cross di sini, ini cross dan lihat yang merah periode 30 ada di atas. Wah, ini confirm nih saatnya beli. Gitu teman-teman. Nah, ini pergerakan harga belum terjadi nih. Nanti kita lihat ini mulai cross, periode 30 juga udah break, tapi ini harga udah jauh di bawah. Apakah ini akan baru terjadi? Tapi ini udah di bawah nih. Kita lihat pergerakannya. Nah, kalau kondisi gini, ya kalau kita punya posisi mungkin lebih baik emang dilepas misalkan. Tapi teman-teman mau nunggu boleh, kita lihat aja pergerakan nanti. Volume yang terjadi juga nggak signifikan sebenarnya. Nah, sekali lagi silakan teman-teman biasakan ketika udah menggunakan penggabungan ini, jadikan ini trading plan. Teman-teman backtest di saham manapun gitu. Kita lihat dulu. Sebelum ke situ kita lihat dulu. Nih, ini grafik yang aslinya di platform saya. Nih, ini yang saya bilang nih, harganya ada di sini. Dia memberikan sinyal untuk beli, tapi moving average-nya belum. Kalau kita gedein nih, moving average-nya belum, terus malah masih di bawah. Dia naik tapi terus dia terlalu mepet dan harganya juga kemana-mana. Nah, ini terakhir seperti ini, harga udah di bawah MA 30. Apakah dia akan turun ke bawah? Tapi di sini udah overbought nih, udah di bawah nih, udah mau bentar lagi ya dia siap naik karena emang pada dasarnya dia naik turun. Nah, apakah ini sinyal palsunya? Ini yang benar dan ini juga udah di bawah nih. Jangan-jangan dia naik lagi seperti kejadian di sini. Nah, teman-teman lihat nih kondisi begini, makanya biasakan bahwa orang yang menggunakan indikator, teman-teman harus bisa ngelihat dan backtest mau di Java, nanti mau cek lagi di apa namanya saham apapun yang teman-teman tradingkan. Gitu teman-teman. Yang kembali ke slide saya. Jadi pada dasarnya buat backtest, tentukan yang mana mau jadi leader atau kita semua mau saya mau konservatif, saya mau pastikan bahwa 3 indikator ini memberikan confirm, boleh, atau salah satu yang memberikan confirm saya hajar aja, yaitu silahkan. Teman-teman harus biasakan dan ngelihat yang mana muncul sinyal palsu, yang mana ini emang confirm. Walaupun ketika kita yakin itu confirm karena kita ngelihat pergerakan sebelumnya, belum tentu harga yang sebelum terjadi akan confirm. Makanya batasilah dengan stop loss. Stop loss kita mana? Patokannya misalkan ini stop lossnya kita. Ketika ini cross, kalau kita beli nih, ini crossnya berarti ini stop lossnya. Jadi close kan ini nilai close-nya nih di candle yang hijau ini stop lossnya kita di bawah. Gitu. Selalu teman-teman trading itu pakai stop loss karena kita lihat resikonya di mana. Targetnya ya kita tinggal lihat pergerakan dia sampai gimana, yaitu indikator. Nah, kalau teman-teman mau lebih nyaman lagi, saran saya emang teman-teman harus pelajarin tentang konsep trend yang tentang menentukan top dan bottom, tarik indikator, tarik garis trend line, Fibonacci retracement. Itu penting teman-teman. Karena kita bisa punya gambaran lebih luas lagi. Kalau indikator ya seperti ini, tapi bukan berarti tidak bagus juga. Silahkan, baik teman-teman. Cuman biasakan dan teman-teman pastikan udah terbiasa dengan indikator yang akan kita pakai. Inilah trading plan. Kita harus disiplin menggunakan trading plan ini. Untuk kita yakin backtest, makanya buka satu-satu di saham yang biasa kita trading, gabungkan 3 indikator. Ya kebetulan saya pakai 3, teman-teman mau pakai yang lain silahkan. Biasakan, pelajarin dan lakukan habit gitu. Kalau perlu pakai virtual account aja, catat beli di sini apa yang terjadi. Kali lagi lebih baik kita terlambat untuk masuk sambil kita terus pelajarin daripada kita pun masuk dengan uang real yang ada kita mengalami kerugian. Ya saya tidak mengharapkan itu sih. Tapi ya monggo kembali ke teman-teman sesuaikan dengan risk profile kita. Dan silahkan bertrading, pelajarin indikator yang udah saya bagikan. Kalau teman-teman mau pakai silahkan backtest di saham yang teman-teman mau pakai, lihat sinyal palsunya di mana
sinyal yang dia confirmnya, dan itu boleh menjadi catatan. Nah, pergerakan nanti yang belum terjadi, teman-teman terus pantau dengan menggunakan ini. Oh, ini confirm, oh ini belum, gitu. Kurang lebih gitu, teman-teman. Jadi bisa tahu gitu habitnya dia. Baik, itu aja yang mau saya bagikan ya tentang indikator. Sepertinya saya udah beres. Mungkin ke depan saya akan munculkan juga tentang candle. Menarik teman-teman, candle, karena candle atau chart pattern juga itu dipengaruhi oleh volume. Ya, latar belakang saya di derivatif forex, dan itu volume sangat yang nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau di saham ada pengaruhnya, dan time frame itu penting. Menarik, nanti mungkin saya akan ngatur untuk saya mulai bisa membedah buku candlestick yang pasti dibuat oleh Steve Nissen gitu. Ya, itu aja mungkin yang sementara ini saya bagikan video tentang indikator. Silakan teman-teman pelajarin. Semoga video ini bisa berguna bagi teman-teman, bisa bermanfaat untuk menambahkan referensi dalam kita menganalisa pergerakan menggunakan technical analysis, dalam hal ini indikator. Baik, itu aja. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di channel saya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.